Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izatur Rohmah, NIM T20191451, kelas PAI A10. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah pengembangan bahan ajar Al-Quran dan Hadis, di mana tugas tersebut harus membuat media pembelajaran, dan saya mendapatkan tugas untuk jurusan agama kelas 12. Langsung saja, di sini saya memilih tema memahami ayat-ayat Al-Quran tentang toleransi dan etika pergaulan. Di sini ada 3 subbab. Yang pertama, pengertian toleransi dan etika. Toleransi adalah istilah dalam konteks sosial, budaya, dan agama yang berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda dan tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat. Contohnya adalah toleransi beragama, di mana penganut mayoritas dalam suatu masyarakat mengizinkan keberadaan agama-agama lainnya. Etika adalah dalam bahasa Yunani ethos, berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan custom. Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin, yaitu mos, dan dalam bentuk jamaknya mores, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik kesusilaan dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Sub kedua, ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang toleransi dan etika pergaulan. Yang pertama, ada Quran surat Al-Kafirun ayat 1-6 yang artinya, katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku. Secara umum, surat ini memiliki 2 kandungan utama. Yang pertama, ikrar kemurnian tauhid, khususnya tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Yang kedua, ikrar penolakan terhadap semua bentuk dan praktek peribadatan kepada selain Allah yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Yang kedua, ada Quran surat Yunus ayat 40-41 yang artinya, di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Pada ayat ke-40 surat Yunus, pada surat Yunus Allah menjelaskan orang yang tidak beriman atau kaum kafir yang mendustakan Al-Quran dibagi menjadi 2. Pertama, golongan yang benar-benar mempercayai dengan iktikad baik terhadap Al-Quran. Mereka termasuk orang yang menghormati pendapat orang lain. Kedua, golongan orang yang sama sekali tidak mempercayai dan terus-menerus di dalam kekafiran mereka, termasuk orang membuat kerusakan. Pada ayat ke-41 surat Yunus, bagiku pekerjaanku, bagi kamu pekerjaan kamu. Bahwa Islam sangat menghargai perbedaan-perbedaan di antara manusia, karena masing-masing punya hak dan tidak boleh memaksakan orang lain memeluk agama Islam, sekalipun Islam adalah agama yang benar. Yang ketiga, ada Quran surat Al-Kahfi ayat 29 yang artinya, dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka, dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih dan menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.
Ayat ini menegaskan bahwa manusia semua termasuk kaum musyrikin yang angkuh itu bahwa kebenaran Al-Quran yang turun dan aku sampaikan ini datangnya dari Tuhan yang memelihara alam semesta. Maka barang siapa yang mau beriman tentang apa yang kusampaikan ini, maka hendaklah ia beriman. Hal demikian sebab keuntungan dan manfaat dari keimanan mereka akan kembali kepada dirinya sendiri. Sub yang ketiga, hadis yang membahas tentang toleransi dan etika pergaulan. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khamsun min haqqil muslim 'alal muslim radul tahiyati wa ijabatud da'wati wa syuhudul janazati wa iyadatil maridi wa tasmiyatul wadisi idza hamidullah." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, ada 5 kewajiban orang Islam terhadap orang Islam lainnya, yaitu membalas salam, memenuhi undangan, melayat jenazah, menengok orang sakit, dan berdoa bagi orang yang bersin yang memuji Allah atau mengucap hamdalah. Ibnu Majah. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf jika banyak salah dan kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.